Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatu al-muhkam wal mutasabih fil Qur'an. Masalah tentang muhkam dan mutasabih di dalam Al-Quran. Fil Qur'ani muhkamun wa mutasabihun. Ialah di dalam Al-Quran, adapun muhkam dan mutasabih itu pasti ya, bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasabih. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasabihat. Minhu ialah di antara Al-Quran ayatun muhkamatun, adapun ayat-ayat muhkamat, hunna ummul kitabi. Adapun ayat muhkamat adalah ummul kitab, induknya kitab. Wa ukharu, adapun ayat-ayat yang lain, mutasabihat adalah mutasabihat. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasabihat. Yang muhkamat itu adalah induknya Al-Quran. Kalau ada ayat muhkamat dan mutasabihat, maka yang mutasabihat tunduk kepada yang muhkamat. Waqtalafu fi maknahu, dan berselisih pendapat siapa ulama fi maknahu, tentang maknanya mutasabih. Pasti di dalam Al-Quran ada ayat mutasabih, tapi apa maknanya? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Wa idza lam yarid tauqifun fi bayanihi, apabila tidak datang tauqifun, apa penjelasan syari. Tauqif itu penjelasan langsung dari syari, dari Allah, dari Rasulullah, itu namanya tauqif. Jikalau penjelasan langsung dari syari tidak ada, fi bayanihi, di dalam menerangkan mutasabih, bagi maka seyogyanya anjufassara, ditafsiri apa mutasabih, bima ya'rifuhu ahlul lughati, ditafsiri dengan sesuatu yang mengenal kepada sesuatu itu ahlul lughati, siapa orang-orang bahasa. Wa yunasibul lafzah, dan sesuai dengan lafaz, min haitsul wad'u, dari segi wad'u. Wad'u itu artinya ja'lul lafzi dalilan alal makna, itu wad'u. Menjadikan lafaz ini bermakna itu namanya wad'u. Lafaz ini ditetapkan untuk menunjukkan makna itu namanya wad'u. Apabila tidak ada penjelasan langsung dari syari tentang apa itu mutasabih, maka seharusnya ditafsiri dengan tafsiran yang dikenal oleh orang ahli bahasa dan sesuai dengan lafaz. Wala yunasibuhu qauluhum, dan tidak sesuai dengan kepada mutasabih qauluhum, apa perkataan mereka. Al-mutasabihu huwal hurufu al-muqatta'atu fi awailis suwari. Mutasabih adalah huruf-huruf yang terpotong-potong di awal surah. Wal muhkamu ma wara'a dzalika, adapun muhkam adalah yang selain itu. Ada yang mengatakan mutasabih itu adalah potongan-potongan huruf yang ada di awal surah.
Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain. Sedangkan muhkam adalah yang selain itu. Perkataan ini tak sesuai. Wala qauluhum, dan tidak sesuai pula perkataan mereka. Al-muhkamu ma ya'rifuhu ar-rasikhuna fil ilmi. Muhkam adalah sesuatu yang tahu kepada ar-rasikhuna fil ilmi, siapa orang-orang yang dalam ilmunya. Wal mutasabihu, adapun mutasabih, ma adalah sesuatu yang faridullahu ta'ala, yang menyendiri siapa Allah Ta'ala, bi ilmihi, dengan ilmunya ma. Ada yang mengatakan muhkam itu adalah sesuatu ayat Al-Quran yang diketahui maknanya oleh orang-orang yang dalam ilmunya. Mutasabih adalah sesuatu yang hanya Allah Ta'ala yang tahu tentang maknanya. Perkataan ini tak sesuai juga ini. Wala qauluhum, dan tidak sesuai pula perkataan mereka. Al-muhkamu al-wa'du wal-wa'idu wal-halalu wal-haramu. Muhkam itu adalah janji, ancaman, halal dan haram. Muhkam itu adalah ayat-ayat yang berisi janji, janji sorga dan semacamnya, berupa berisi ancaman, berisi tentang persoalan halal dan haram. Wal mutasabihu, adapun mutasabih, al-qasasu wal amsalu, adalah kisah-kisah dan masal-masal, perumpamaan. Ada yang mengatakan muhkam itu adalah ayat yang berisi janji, ancaman, halal dan haram. Sedangkan mutasabih adalah ayat yang berisi kisah-kisah dan masal-masal. Pendapat ini juga tak sesuai. Wahada abadu, justru yang terakhir ini adalah paling jauh di antara sekian arti. Badis sahihu, bahkan adapun yang benar begini. Annal muhkama yarji'u ila makna yaini. Bahwa muhkam itu bermuara kepada dua makna. Apa di antara dua makna daripada muhkam? Ahaduhuma, adapun salah satunya makna ini adalah al-maksyuful makna alladzi la yatatarraku ilaihi iskalun wa ihtimalun. Muhkam adalah al-maksyuful makna, sesuatu yang terungkap maknanya. Alladzi la yatatarraku, yang tidak menimpa kepadanya, iskalun, apa kemuskilan, wahtimalun, dan tidak menimpa pula apa kemungkinan. Wal mutasabihu, adapun mutasabih, ma yata'aradu fihi al-ihtimalu. Ma adalah sesuatu yata'aradu, yang kontra, yang kontradiksi, fihi, di dalam ma al-ihtimalu, apa kemungkinan. Ini yang pertama. Muhkam itu adalah ayat-ayat yang maknanya sudah terbuka, yang tidak ada kemuskilan dan tidak punya kemungkinan, tidak multi tafsir, ya. Sementara mutasabih adalah ayat-ayat, di situ adalah ayat-ayat yang memiliki beberapa kemungkinan, multi tafsir. Itu makna pertama daripada muhkam sekaligus mutasabih. As-tsani, adapun yang kedua, makna yang kedua, annal muhkama man tadhama wa tarattaba tartiban mufidan. Adapun muhkam itu ma adalah sesuatu intadhama, yang tersusun, wa tarattaban, dan teratur.
tartiban mufidan dengan keteraturan yang berfaedah, imma ala zahirin, imma berdasarkan lafaz yang zahir, au ala ta'wilin, atau berdasarkan ta'wil, malam yakun fihi mutanakidun wa mukhtalifun, selama tidak ada di dalam sesuatu yang berkontradiksi, wa mukhtalifun, dan sesuatu yang berbeda. Ini makna yang kedua daripada muhkam. Muhkam adalah sesuatu yang teratur, ya. Imma berdasarkan sesuatu yang zahir yang tak perlu takwilan, atau berdasarkan takwilan. Lakin hadzal muhkamu yuqabiluhu al-musabbaju wal fasidu. Akan tetapi adapun muhkam dengan makna seperti ini, yuqabiluhu adalah berkebalikan hu kepada hadzal muhkam, al-musabbaju sesuatu yang tak teratur, dunal wal fasidu dan fasid, dunal mutasabihi bukan mutasabih. Akan tetapi kalau muhkam diartikan dengan seperti ini, sesuatu yang teratur dan seterusnya, kebalikannya bukan mutasabih, kebalikannya adalah fasid. Kebalikan muhkam yang artinya seperti ini adalah musabbad dan fasid, bukan mutasabih kebalikannya. Maka yang pas adalah makna yang pertama. Muhkam adalah sesuatu maknanya terbuka, yang tidak memiliki alternatif makna. Sedangkan mutasabih adalah ayat yang memiliki kemungkinan-kemungkinan. Wa ammal mutasabihu, adapun mutasabih, fayajuzu maka boleh an yu'abbara bihi, diungkapkan bihi dengan mutasabih, anil asma'il mustaraki, apa nama-nama atau isim-isim yang mustarak, kal qur'i seperti lafal kal qur'i, seperti lafal qur'u atau qur'i. Artinya mutasabih itu bisa digunakan sebagai ungkapan untuk hal-hal atau isim-isim yang mustarak. Isim mustarak itu adalah isim, kalimat mustarak, ya bukan isim. Kalimat mustarak atau lafal mustarak adalah lafal yang memiliki makna lebih dari satu. Kalau makna yang lebih dari satu itu seluruhnya adalah makna hakiki semua, baru itu disebut mustarak yang sesungguhnya. Kadang-kadang ada lafal memiliki makna ini dan makna itu. Kalau kedua-duanya itu sama-sama makna hakiki, baru disebut mustarak yang sesungguhnya. Seperti qur'u atau qur'u yang jamaknya guru. Secara bahasa, qur'u itu memiliki makna haid dan memiliki makna suci. Makna haid dan makna suci itu sama-sama hakikat. Oleh karena itu, qur'u itu mustarak. Allah Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Istri-istri yang ditalak wajib menjalani masa iddah selama 3 quru'. Ada yang mengartikan 3 kali suci, ada yang mengartikan 3 kali haid. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, alladzi biyadihi 'uqdatun nikah wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Apabila kamu, wahai laki-laki, mencerai istri-istrimu,
Kamu mencari mereka padahal belum pernah berkumpul. Sementara di dalam akad sudah ditetapkan berapa mas kawinnya, 1 juta misalnya. Maka suami hanya berkewajiban membayar mas kawin separuh dari mas kawin yang sudah ditentukan itu. Cukup bayar separuh. Illa an yafuna, terkecuali istri-istri itu memberikan maaf. Istrinya mengatakan, sudahlah, tak perlu saya dikasih separuh, tak usah saya ya. Illa ayyafuna, kecuali memberikan maaf siapa istri-istri, au ya'fualladzi, atau memberikan maaf alladzi, siapa orang, biyadihi uqdatun nikah, yang ialah ada di tangannya alladzi, adapun akad nikah. Terkecuali istri-istrinya minta maaf, tidak mau minta walaupun hanya separuh, atau kecuali memberi maaf siapa orang yang ada di tangannya lah adapun akad nikah. Siapa yang dimaksud dengan alladzi biyadihi uqdatun nikah? Fa innahu, sesungguhnya alladzi muraddatun bainaz zauji wal wali, adalah muraddat, berputar-putar, ya, berkisar antara suami dan wali. Ada yang mengatakan yang dimaksud alladzi biyadihi uqdatun nikah itu adalah suami. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah wali. Itu juga mustarok itu. Wa kallamsi, dan seperti al-lamsi, aw lamastumun nisa yang ada dalam Al-Qur'an. Lamastum al-muraddati bainal masyi wal wati, yang berputar-putar maknanya antara bermakna menyentuh dan wati. Tapi makna dari al-lamsi ini, kedua maknanya tidak semuanya hakikat. Makna hakiki daripada lamsu itu yang menyentuh, ya. Akan tetapi selain memiliki makna hakiki, memiliki makna majazi. Makna majazinya adalah wati. Berarti kedua maknanya tidak sama-sama hakiki. Satunya hakiki, satunya majazi. Kalau begitu sesungguhnya bukan lafal mustarok, ya. Itu. Jadi kadang-kadang mutasabih itu yang mengungkapkan lafal mustarok itu. Wa qad yutlaku ala ma warada fi sifatillah. Dan kadang-kadang digunakan apa mutasabih atas apa-apa yang datang tentang sifat Allah, mimma yuhimu zahiruhu al-jihata wa tasbiha, dari sesuatu yang memberi dugaan zahiruhu, apa zahirnya emas, memberikan dugaan al-jihata, akan jihad, arah, wa tasbiha, dan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa yahtaju ila ta'wilihi, dan butuh kepada mentakwil ma warada. Kadang-kadang yang dimaksud dengan mutasabih itu adalah ayat-ayat atau hadis-hadis yang secara zahir memberi dugaan kesamaan Allah dengan makhluknya, memberi kesan Allah berada di suatu arah, memberi kesan bahwa Allah Ta'ala serupa dengan makhluknya, sehingga perlu ditakwil. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu contohnya yang yuhimu al-jihah. Padahal Allah Ta'ala tidak ada di mana-mana, kan? Tidak di mana-mana. Tidak ada di suatu di jihad tertentu. Karena Allah Ta'ala ini sebelum alam ini ada, kan tidak ada arah. Sebelum alam semesta ini ada, tidak ada zaman, tidak ada makan, tidak ada waktu, dan tidak ada tempat. Yang ada hanya Allah Ta'ala sendiri. Ketika alam ini diciptakan, baru ada zaman, baru ada tempat. Allah Ta'ala tidak berubah, tetap tidak butuh tempat, tetap tidak butuh zaman.
Fa in qila qawluhu ta'ala wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.